Perang dan saling ancam kembali digaungkan Amerika Serikat dan Iran. Keduanya mengaku siap jika harus kembali ke zona pertempuran. Lalu, bagaimana membaca eskalasi yang akan terjadi ke depan? Apakah negosiasi benar-benar buntu dan tidak ada lagi harapan? Kita akan bahas bersama dengan Pizarro Ghazali, peneliti Asia Middle East Center, dan ada Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional UKI. Selamat malam Mbak Angel, Mas Pizarro. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Pizarro. Dengan kondisi saat ini, apa artinya ketegangan di Selat Hormuz benar-benar jadi kenyataan? Artinya tidak ada lagi status gencatan senjata dalam waktu dekat ini? Iya, bahkan menurut saya Friska, ini gencatan senjata sudah runtuh. Ini sudah tidak berlaku ya, karena kalau kita lihat sejak gencatan senjata yang diteken pada April 2026 dan serangan yang sekarang dilakukan oleh Amerika Serikat yang intens 2 hari, ini situasi yang sangat paling buruk nih dari mulai gencatan senjata yang diberlakukan sejak April 2026. Dan juga memang dari sekarang itu kan gencatan senjata itu tidak benar-benar sebenarnya diberlakukan itu Friska ya, karena insiden di bawah itu tetap terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Dan menurut saya fase sekarang itu akan menjadi fase yang memang membuat Iran akan semakin jauh. Jika tadi ya Amerika Serikat berpikir dengan melakukan serangan kepada Iran, dengan melakukan invasi kepada Iran, itu bisa membuat Iran itu melunak dan dia akan merangkak ke meja perundingan dengan konsensus yang menguntungkan Amerika Serikat. Ini kalkulasi yang salah, Friska. Justru menurut saya serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bertubi-tubi kepada Iran, ini justru akan semakin memperkuat faksi garis-garis keras yang ada di Iran, seperti IRGC, seperti milisi-milisi militer yang ada di Iran, yang mereka tidak akan pernah kembali mau untuk maju ke meja perundingan. Karena Iran itu tidak mau datang ke meja perundingan itu untuk berdiplomasi itu Friska, bukan untuk menyerah gitu dengan serangan yang berulang seperti ini. Bahkan saya melihat sekarang Iran itu melihat serangan yang dilakukan Amerika Serikat kepada wilayah Iran itu bukan semata-mata serangan untuk aksi balas dendam atas jatuhnya Apache, helikopter yang ditembak jatuh oleh Iran, tapi ini serangan pembuka, serangan awalan untuk serangan yang lebih besar lagi. Kenapa Friska? Karena yang diserang oleh Amerika Serikat itu jelas itu Pulau Qasim, Bandar Abbas. Ini tempat di mana Bandar Abbas misalnya itu tempat di mana angkatan laut IRGC-nya itu ada gitu. Kemudian di Pulau Qasim, ini tempat radarnya milik Iran. Jadi memang serangan Amerika Serikat ini serangan awalan untuk membutakan sistem radar Amerika Serikat sehingga kemudian Iran itu tidak bisa melakukan counter, tidak bisa melakukan antisipasi ketika tiba-tiba serangan dari Amerika Serikat berkoalisi dengan Israel itu masuk pada Iran gitu. Jadi menurut saya Iran ini tidak sekedar menganggap ini serangan taktis, serangan seperti aksi balasan, tapi ini serangan pembuka untuk invasi yang besar-besaran akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Tadi Pete Hegseth sudah mengatakan kami bernegosiasi dengan bom. Gayanya Amerika itu selalu kayak gitu. Dia pengen diplomasi itu yang bukan win-win solution tapi membuat Iran itu menyerah. Friska, Iran sudah berkali-kali diblokade, berkali-kali diserang. Menurut saya, dan mereka masih eksis sampai sekarang, menurut saya itu menjadi bukti bahwa mereka tidak mau kemudian ditundukkan, tidak mau kemudian digencet oleh Amerika Serikat untuk kemudian memberikan konsesi yang paling banyak kepada Amerika Serikat. Justru menurut saya ini akan memperkuat faksi IRGC, faksi milisi, faksi-faksi perlawanan untuk mempersiapkan perang skala besarnya yang akan terjadi terhadap Amerika Serikat dan Israel. Apalagi tadi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa tidak ada lagi kondisi seperti ini, artinya tidak ada perang, tidak ada negosiasi, tapi jelas Iran akan mempertahankan martabat. Mbak Angel, dalam sikap Iran seperti ini, apakah ada miskalkulasi dari Amerika Serikat bahwa ternyata nyali Iran tidak bisa diredam? Saya setuju dengan statement miskalkulasi karena menurut saya Amerika tidak menyangka Iran akan melawan sehebat ini, begitulah ya kurang lebih. Amerika menyangka, apalagi setelah sejak awal kan Kongres Amerika itu tidak mengizinkan Trump turun dalam perang, sehingga Trump memang harus menyelesaikan sejak 28 Februari itu harus di bawah 60 hari. Makanya sebelum 60 hari, hari ke-58, Trump langsung mengatakan ada gencatan senjata. Walaupun tadi kata Mas Pizarro, nggak gencatan-gencatan senjata amat, karena buktinya tetap ada serang dalam skala kecil dan terbatas, atau controlled attack gitu ya. Nah, saya melihat memang Amerika miskalkulasi dalam hal ini. Tapi, nah ini, Amerika itu sepertinya tidak peduli. Tidak peduli itu dalam arti gini, mau apapun caranya, kepentingannya Amerika harus tercapai. Kepentingan Amerika itu bukan tujuan Amerika itu sebenarnya bukan memenangkan perang semata-mata gitu ya.
Perang di sini itu satu hal, tapi ada kepentingan lain di atas perang itu sendiri. Yang pertama, Amerika ingin mengubah arsitektur kawasan regional Timur Tengah ini. Dia ingin memunculkan peran Israel di satu sisi, dan Amerika juga memainkan peran dengan hubungan baik dengan negara-negara yang ada pangkalan militernya, Kuwait, Bahrain, dan beberapa lagi yang lain. Itu satu. Yang kedua, Amerika juga punya kepentingan ekonomi cukup besar, terutama dengan Selat Hormuz, penguasaan Selat Hormuz, dan bagaimana Amerika ingin punya peran yang jauh lebih besar ya dengan Selat Hormuz. Dan yang ketiga, freedom of navigation-nya Amerika melalui Selat Hormuz. Itu kepentingan yang menurut saya jauh lebih besar daripada sekedar perang. Sehingga mau cara apapun, entahkah melalui diplomasi, entahkah melalui kerjasama misalnya ya kalau dengan Israel atau dengan Iran, saya nggak tahu ke depannya, atau ya perang gitu. Tapi tujuan yang paling utama sebenarnya tadi bukan tentang memenangkan perang atau menaklukkan Iran semata-mata, tapi ada kepentingan yang lebih besar, ingin mengubah arsitektur kawasan dan penguasaan Selat Hormuz. Itu yang saya lihat, Mbak Priska. Ya, dan soal yang tadi disampaikan Mbak Angel soal mengubah arsitektur kawasan, soal ada kepentingan ekonomi di sana, penguasaan Selat Hormuz, Mas Pizarro, ini kita sempat bahas beberapa waktu lalu bahwa inilah yang dicari oleh Israel, makanya mereka kekeh pun dengan Amerika Serikat meskipun ada hambatan-hambatan di dalam negeri. Tapi dengan kondisi saat ini sebenarnya siapa yang punya kekuatan paling besar untuk menuju ke sasarannya tadi, artinya untuk penguasaan Selat Hormuz maupun memenangkan pengaruh di Timur Tengah, Mas Pizarro? Iya, kalau kita lihat Amerika Serikat masih dalam sebagai negara yang leading ya dalam mencapai konstelasi geopolitik di Timur Tengah gitu. Tentu Israel juga punya kepentingan untuk menggandeng Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada wilayah Iran. Karena Friska, saya kira Israel itu juga berpikir ulang untuk kemudian dengan Mas Pizarro, saya perbaiki dulu ya Iran. komunikasi. Apalagi sekarang Agak problemnya itu terputus. berperang di itu Friska di Gaza. Oke, kita perbaiki dulu ya komunikasi dengan Mas Pizarro. Saya lanjutkan dulu ke Mbak Angel. Iya. Oke, Mbak Angel, kalau dari sisi Anda, apa sebenarnya dalam kondisi seperti ini, Iran memang dia punya nyali untuk melawan Amerika Serikat maupun Israel. Tapi secara sokongan, apakah Iran masih betul-betul kuat untuk perang dalam skala yang lebih besar lagi? Ya, ini menarik Mbak. Artinya gini, sebenarnya Iran itu tidak harus sampai mengalahkan Amerika. Tapi bagaimana Iran bisa ya let's say bukan mengulur waktu lah, bisa membuat perang ini berjalan lebih lama dan melemahkan posisi Amerika. Melemahkan dalam arti Amerika kan dikejar waktu juga, Trump dikejar waktu dengan midterm gitu ya. Sehingga kalau desakan di dalam negerinya itu mendesak Trump untuk segera berhenti perang dan tidak ada pilihan lain sehingga Amerika menarik diri dari kawasan Timur Tengah, Iran bisa saja mengklaim kami menang gitu ya, walaupun sebenarnya di dalam Irannya sendiri juga ya boleh dibilang cukup banyak kerusakan gitu ya, secara infrastruktur berantakan, beberapa juga instalasi listriknya juga sudah diserang. Kemudian kalau ini masih berlangsung dalam 3 bulan 4 bulan ke depan, saya melihat sih mungkin pemerintah Iran terutama ya Mojtaba Khamenei ini mungkin masih bisa membuat rakyatnya cukup solid. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, saya agak khawatir karena sebenarnya di dalam negeri Iran sendiri juga ada masalah. Inflasinya sangat tinggi, bahkan mungkin cukup tertinggi dari sekian banyak negara gitu ya. Kemudian juga di dalam negeri Iran juga sebenarnya ada perpecahan juga antara loyalis kelompok pemimpin negara keluarga dari IRGC. Tapi ada juga misalnya yang sudah mulai mungkin kecewa, tidak puas gitu ya terhadap kepemimpinannya Mojtaba, sehingga mereka mulai
mungkin akan berunjuk rasa gitu ya, menunjukkan sikap-sikap yang lebih keras atau bahkan sampai demonstrasi. Nah, kalau ini terjadi, ini yang mungkin lebih dikhawatirkan oleh Iran. Iran tidak masalah menghadapi Amerika karena dia memang sejak lama sudah berhadapan dengan Amerika. Tapi kalau didemo oleh masyarakatnya sendiri, warganya sendiri, dan kalau itu skalanya besar, nah mungkin ini akan menimbulkan masalah terhadap Iran. Itu yang saya lihat, Mbak. Dan bagaimana strategi yang harus disiapkan Iran untuk mempertahankan endurance? Kalau nyali, Iran bisa diadu, tapi secara sumber daya di atas kertas kan Amerika Serikat dan Israel punya kekuatan yang lebih besar seperti yang tadi disampaikan Mas Pizarro. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kami kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam, kita masih membahas soal tensi di Timur Tengah bersama dengan Pizarro Ghazali, peneliti Asia Middle East Center, dan ada Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional UKI. Saya ke Mas Pizarro melanjutkan yang tadi, nyalinya Iran, tentu saja kita sudah tahu sebesar apa. Tapi secara sumber daya Amerika Serikat dan Israel di atas kertas masih lebih unggul. Nah, untuk mempertahankan endurance apa yang harus disiapkan? Gini, Friska ya, menurut prediksi IMF ya, dampak terhadap PDB Iran itu hanya sekitar 6,1% di ujung 2026, di tengah perang ini gitu. Ini masih sangat kecil itu, Friska, dan saya yakin endurance Iran itu masih kuat. Kita bandingkan dengan Ukraina yang 10 bulan perang dengan Rusia, itu terdampak PDB-nya itu 40%. 30-40% menurut IMF. Itu pun 4 tahun dia masih berperang sekarang sama Rusia gitu. Jadi ini perbandingan menurut saya yang ini menarik untuk kita lihat ya, bahwa Iran walaupun tadi ya diserang habis-habisan oleh Amerika Serikat, oleh Iran, dia masih relatif bisa bertahan. Memang secara ekonomi dia terdampak, ada sumber daya yang terdampak. Tapi jangan lupa, Iran itu berbatasan dengan 7 negara dan 6 negara itu punya hubungan baik dengan Iran, kecuali Azerbaijan. Dia masih bisa melakukan pasokan ekonomi ke Cina melalui Pakistan, dia masih bisa berhubungan dengan Rusia, dia bisa lewat jalur Irak, jalur Turki dan sebagainya. Itu menurut saya yang kemudian membuat dia masih bisa lebih survive sampai sekarang. Apalagi kalau kita jangan lupakan ada 2 variabel geopolitik yang lainnya, itu Rusia dan Tiongkok. Yang menurut saya bagi Rusia dan Tiongkok, Iran ini pertaruhan. Saya kira Cina itu sangat melihat betul bagaimana jatuhnya Maduro dan itu sebenarnya tidak menguntungkan mereka. Apalagi kemudian ketika Iran jatuh, ini menurut saya Friska, itu dampaknya tidak kepada Iran, tetapi kepada marwah geopolitik Rusia dan Tiongkok gitu. Maka menurut saya, walaupun dia di atas kertas Cina, Rusia membantah Putin ada dukungan militer kepada mereka, tidak bisa kita pungkiri kenapa Iran bisa menembak F-35, menembak F-15, presisi menembak Yordania, pangkalan Amerika Serikat, itu tidak lebih, itu ke atas saham yang diberikan kepada Cina dan kepada Rusia. Kalau Rusia itu memberikan pasokan tentang data-data intelijen agar dia bisa presisi melakukan tembakan kepada mereka. Jadi saya kira Iran sudah punya pengalaman perang panjang dengan Irak misalkan ya, kemudian dengan beberapa negara kawasan. Saya kira dan sekarang situasinya Friska, ini perang Amerika sama Iran, ini bukan sekedar perang temporer, ini hidup matinya Iran menurut saya. Sekarang di sana dia kemudian betul-betul nafas kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka, otonomi mereka itu dipertaruhkan dan mereka tuh bisa dikatakan itu kalau kita bahasa perang Indonesia perang puputan lah, perang sampai titik darah penghabisan, dan saya kira itu yang sedang dipersiapkan oleh mereka. Apalagi di awal perang ini berlangsung, pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, diserang hingga meninggal dunia oleh Amerika Serikat, Mbak Angel. Artinya dalam kondisi eskalasi sekarang, apa yang sebenarnya bisa kita baca? Apakah memang dukungan Rusia dan Tiongkok untuk mempertahankan Iran agar tidak jatuh rezimnya di tangan Amerika Serikat ini akan lebih besar dibandingkan proses negosiasi dan juga eskalasi sebelumnya? Ya, menurut saya negosiasi untuk sampai ke negosiasi Amerika dengan Iran memang semakin kecil kemungkinannya ya. Yang terjadi yang saya lihat memang potensi konflik menjadi semakin besar atau bahkan menuju pada perang total. Kalau sekarang kan masih kita bilangnya controlled atau perang terukur lah ya, perang dalam skala yang semuanya masih bisa terkontrol gitu ya. Atau perang sebagian kawasan. Nah, kemungkinan misalnya perang ini berhenti, salah satunya adalah ketika Amerika menarik diri dari kawasan Timur Tengah. Gitu ya, mungkin tadi yang saya sebutkan karena Trump desakan di dalam negerinya dan dia harus menyelamatkan suaranya menjelang midterm sehingga dia menarik diri dari kawasan. Tapi keluarnya Amerika misalnya nanti dari kawasan bukan berarti perang Iran dengan Israel berakhir. Karena itu juga masih ada tuh
Artinya Iran memang akan tetap berperang, ada atau tidak Amerika di kawasan gitu ya. Nah, sehingga keterlibatan Rusia dan China memang sekali lagi mungkin itu secara terselubungkah atau secara terang-terangan gitu ya. Karena kalau Rusia itu jelas gitu ya, masuk senjata, China juga sebenarnya secara ekonomi dia masih beli minyak dari Iran gitu. Sebenarnya kelihatan secara ekonominya memang dibantu gitu ya dengan China. Tapi itu tadi sebenarnya memang menjadi pertanyaan juga gitu. Kenapa China misalnya tidak pernah sungguh-sungguh menawarkan diri untuk menjadi mediator untuk perdamaian antara Amerika dengan Iran. Malah China itu cuma bolak-balik meminta kedua belah pihak menahan diri ya, jangan saling terang. Tapi tidak ada action yang real yang benar-benar seperti Pakistan atau Oman atau apa satu lagi itu yang membantu Qatar ya untuk membantu negosiasi antara Amerika dengan Iran. Kan Cina nggak benar-benar menurunkan itu gitu ya. Sehingga yang memang ada dugaan ya China pun sebenarnya to some extent menerima ada benefit-benefit juga sebenarnya yang China dapatkan dari situasi-situasi seperti ini gitu. Sehingga saya melihat ya dukungan China dengan Rusia to some extent memang membantu paling tidak untuk membuat pemerintahan bisa berjalan baik, perekonomian bisa tetap jalan gitu ya. Walaupun inflasinya sangat tinggi 50-51%, plus dengan keuangan yang masih dibekukan oleh Barat, setidaknya dukungan keuangan dari China itu sangat membantu. Nah, sebenarnya sekali lagi yang lebih dikhawatirkan adalah kalau terjadi demonstrasi besar di Iran gitu sih. Dukungan Cina dan Rusia bukan semata-mata untuk Iran menghadapi Amerika, tapi lebih kepada menjaga ketenangan di dalam negerinya Iran, memastikan bahwa pemerintah ini masih mampu memberikan ekonomi yang baik untuk masyarakat Iran gitu ya, menekan inflasi dan memastikan misalnya kebutuhan masyarakat Iran yang paling basic itu bisa tetap terpenuhi. Sehingga saya melihatnya dukungan Iran dan Rusia memang selain tadi ya menghadapi Amerika juga untuk ke dalam negerinya, publik dalam negeri Iran. Begitu Mbak Priska. Nah, menarik analisis dari Mbak Angel tadi, Mas Pizarro. Apakah dukungan Rusia dan Tiongkok ini akan bisa lebih terang-terangan dibandingkan beberapa fase sebelumnya? Karena kalau fase ini terlewatkan oleh Iran, bukan tidak mungkin akan berubah peta di kawasan dan akan merugikan Rusia maupun Tiongkok. Pertama menurut saya akan ada dua faktor Friska ya untuk melihat sejauh mana akhirnya Tiongkok dan Rusia itu terpancing. Pertama memang betul ketika eskalasi sudah terlalu besar dan itu kemudian merugikan ekonominya Tiongkok maupun Rusia. Jangan lupa Friska, Tiongkok itu tidak hanya berhubungan dengan Iran tapi juga negara-negara Teluk seperti itu ya. Bahkan hubungan ekonomi mereka kepada negara Teluk itu lebih besar ketimbang Iran gitu. Tiongkok ingin memastikan menurut saya tidak hanya kemudian Iran itu tetap bisa survive tapi juga tidak ingin Timur Tengah itu terbakar. Karena kan sekarang konstelasinya serangan sudah ke Kuwait, kepada Bahrain, kemudian kepada Yordania dan sebagainya. Pasti kemudian Cina pada satu titik ketika eskalasi ini menjadi besar, dia akan kemudian terlibat, turun untuk memastikan ini betul-betul terjadi di eskalasi. Tetapi ada variabel kedua, sejauh mana kemudian Amerika Serikat itu juga mau. Kalau kita lihat dulu Friska, kenapa JCPOA itu terjadi tahun 2015? Karena Amerika Serikat juga, dia sadar bahwa ini tidak bisa negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran itu tidak bisa hanya kemudian bilateral, harus kemudian mengajak Tiongkok, harus kemudian mengajak negara Teluk. Itu kan yang terjadi di eranya Obama. Obama itu udah mendekati Oman dulu sebelum ke Iran agar ada Oman bisa memberikan jembatan kepada Iran agar mau kepada negosiasi gencatan senjata. Nah itu faktor negara Teluk. Kemudian juga faktor Tiongkok untuk memberikan jaminan. Menurut saya kalau model diplomasi kayak Pete Hegseth, negosiasi with bombs, negosiasi dengan tetap mengacungkan jari tengah kepada Iran, sulit Friska menurut saya untuk kemudian memaksa Iran masuk ke meja perundingan. Karena Iran pengen perundingan itu untuk diplomasi bukan untuk menyerah gitu ya. Dan mereka saya lihat itu udah siap untuk melakukan perang panjang. Jikapun akhirnya mereka harus berbenturan besar kepada Amerika Serikat. Kenapa? Masyarakat itu mendukung. Ya walaupun ada masalah ekonomi tapi kita lihat masalah turun gunung. Bahkan masyarakat yang mendesak agar tidak ada lagi lah diplomasi dengan Amerika Serikat gitu. Karena kan faksi-faksi ideologi yang ada di Iran itu sangat kuat sekali Friska. Dan ini menurut saya agak berbeda dengan kultur masyarakat Amerika. Dan bagaimana pula sekarang peta di kawasan negara-negara Teluk, Mbak Angel? Karena dalam beberapa fase ini, terutama negosiasi yang terakhir kemarin, negara-negara Teluk yang kita tahu notabene adalah ally dari Amerika Serikat tampak menahan diri, tidak ingin terlibat terlalu aktif. Tapi dengan kondisi sekarang, saat Hormuz kembali ditutup, tensi kembali naik, apa yang bisa kita baca dari konstelasi di sana?
Ya, saya melihatnya negara-negara Teluk, terutama yang memang menjadi mitranya Amerika, mereka tuh lebih menahan diri. Karena mereka tahu ketika berhadapan dengan Iran, konsekuensinya terlalu besar tentang Selat Hormuz gitu ya. Kemudian Iran itu juga ternyata punya senjata-senjata yang bisa mencapai wilayah mereka, terutama menyerang pangkalan militernya Amerika sebenarnya, tapi kan kena di negara mereka. Belum lagi kalau misalnya berhadapan dengan Iran itu kan berarti siap juga menghadapi proksi-proksi yang dianggap dekat dengan Iran, Hizbullah misalnya ya atau Houthi gitu. Nah, ini yang membuat negara-negara di kawasan Timur Tengah itu memang masih jauh menahan diri lah atau tidak mau terlibat perang Ya. langsung dengan Iran. Itu yang saya lihat, Mbak. Dan dalam kondisi ini Mas Pizarro, Kuwait misalnya kan dalam fase gencatan senjata kemarin juga diserang oleh Iran karena serangan balasan atas apa yang sudah dilakukan Israel ke Lebanon. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana mereka harus menata atau berstrategi? Karena melawan Iran bukan juga pilihan yang bagus buat mereka seperti yang tadi Mbak Angel katakan. Ya, begini Mbak Friska, biasa kalau politik luar negeri negara-negara Teluk, dia kemudian menyandarkan keputusan kolektif dengan GCC, Dewan Kerjasama Teluk. Biasanya negara-negara di Teluk itu tidak mau bergerak sendiri tanpa melakukan konsultasi dengan GCC. Kalau kita lihat sendiri, kalau diperas lagi GCC Friska, itu bohirnya itu Saudi, pemimpinnya itu Saudi. Dan menariknya sekarang, kalau kita lihat ya, yang Kuwait diserang, Bahrain diserang, Iran diserang, tapi Saudi gak diserang tuh sama Iran. Kenapa? Ya. Saudi udah mengusulkan ada fakta non agresi kepada Iran, itu pada 15 Mei yang lalu. Jadi Saudi itu udah ada niat itikat baik untuk tidak, dia berani loh ngejewer Amerika Serikat, kamu jangan pakai ya Prince Sultan untuk menjadikan tempat serangan kepada Iran. Prince Sultan itu pangkalan militernya Saudi, dan Saudi itu punya otoritas, dibolehkan atau tidak gitu. Ini tampaknya yang belum ada di negara-negara lain. Saya kira ini kemudian akan ada konsolidasi pada negara-negara Teluk, karena negara Teluk tetap tidak mau ini perangnya menjadi besar, karena terlalu mahal ongkosnya bagi mereka. Mereka sekarang kan lagi struggling secara ekonomi, harga minyak itu decline, kemudian terjadi konflik di Gaza, di Lebanon segala macamnya, pasti mereka mendorong adanya upaya gencatan senjata, dan kemudian sekarang udah mulai melakukan berani protes kepada Amerika Serikat gitu. Jadi saya kira itu yang akan terjadi pada negara-negara Teluk ketika merespon konstelasi antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali kemudian memanas ini. Karena biaya yang dibayar harus terlalu mahal, tidak hanya untuk negara Teluk, tapi juga negara-negara lain termasuk Indonesia mendapatkan juga impact ya. Semoga deeskalasi tetap kita harapkan terjadi, tidak semakin panas lagi kondisi di Selat Hormuz terutama. Terima kasih Mas Pizarro Ghazali, peneliti Asia Middle East Center, dan juga Mbak Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional UKI. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska, Bu Angel. Terima kasih.